Sejumlah analis politik menilai basis suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi kunci pertahanan kemenangan bagi Joko Widodo Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Pada pemilu 4 tahun silam, PDI Perjuangan berhasil menguasai suara mayoritas dengan 29,71% di Jawa Tengah dan 19,57% di Jawa Timur. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia pada 16 hingga 20 Oktober 2023 menunjukkan dua provinsi ini masih menjadi kandang banteng. Tak heran, bakal calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo unggul di dua provinsi tersebut dibandingkan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam survei ini mendapatkan suara 64,2%, sementara dua baca pres lainnya kurang dari 30% di basis Jawa Tengah. Sementara di Jawa Timur, Ganjar unggul tipis 43,2% dibandingkan Prabowo 37,4%. Jateng DIY, ini basisnya Mas Ganjar. Jatim, Mas Ganjar unggul tipis dibanding Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo mulai bersaing nih di Jatim. Anies, mohon maaf, masih kerja keras ya, masih perlu kerja keras. Pertanyaannya, apakah kehadiran bakal cawapres akan mengubah peta suara di Pilpres nanti? Seperti yang diketahui, Prabowo Subianto telah menggandeng Gibran Rakabuming Raka yang saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Sementara Ganjar Pranowo bersanding dengan Mahfud MD yang menurut Putri Gus Dur, Yeni Wahid, sebagai sosok Nahdlatul Ulama yang punya kedekatan dengan almarhum Gus Dur. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan itu dari masa ke masa. Karena kedekatan rasa tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keluarga Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur beserta barisan kadernya secara resmi telah memberikan dukungan kepada bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon Wakil Presiden Mahfud MD Jumat siang. Jateng dan Jatim, dua provinsi ini mengantongi sekitar 59 juta pemilih dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Jadi, siapakah yang paling mentereng? Saya Christian Grich, Anda menyaksikan obrolan malam. Malam ini kami membahas mengenai spesifik siapa mentereng di kandang banteng. Kita spesifik akan membahas mengenai demografi pemilih, siapa capres dan cawapres yang dipilih oleh warga Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kenapa diangkat? Karena sekitar 59 juta dari 204 juta lebih daftar pemilih tetap yang masuk dalam daftar pemilih tetap yang akan menentukan pilihannya pada pemilu 2024 mendatang ada di kedua provinsi ini. Dan pada pemilu 2019 ini menjadi kantong suara yang menentukan kemenangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ketika itu. Ada situasi yang berbeda kenapa kita harus membahas ini. Memang PDIP punya baca pres, dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo, tetapi ada kader PDIP yang juga adalah putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang mendampingi baca pres lain dari PDIP. Dalam hal ini adalah Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Gerindra dan bersejumlah partai lain termasuk Partai Golkar dalam Koalisi Indonesia Maju. Saya ajak Anda ngobrol dengan empunya survei terbaru dari Indikator Politik. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi yang sudah bergabung secara virtual. Ada Kang Aceh Hasan Sazili, Ketua DPP Partai Golkar, dan juga Bang Andreas Hugo Pareira, politisi PDI Perjuangan yang juga bergabung secara virtual. Selamat malam Kang Aceh, Bang Andreas, Bang Burhanuddin. Selamat malam, Christine. Nah, saya yang pertama ke Bang Burhanuddin dulu tentunya yang punya survei yang mau kita bahas hari ini. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kata Bang Burhan, berdasarkan hasil survei memang masih menjadi kandang banteng. Tapi tadi saya mau mulai langsung dengan pertanyaan saya duluan bahwa ada situasi yang berbeda. Ada Mas Gibran Rakabuming Raka yang memilih tampaknya bukan baca pres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apakah menurut Anda ini akan mempengaruhi atau ada akses terhadap elektabilitas atau
preferensi politik dari dua provinsi yang besar sekali jumlah suaranya 59 juta lebih, Bang Burhan? Ya, dua provinsi ini provinsi kunci, tidak ada satupun capres yang bisa menang sejak 2004, era Pilpres secara langsung dimulai, sampai 2019, tanpa memenangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pak Jokowi 2 kali kalah di Jawa Barat, tetapi menang telak di Jawa Tengah dan Jawa Timur, demikian juga dengan Pak SBY dan secara nasional menang. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Jawa Timur dan Jawa Tengah punya karakteristik yang sama, yaitu kandang banteng? Tentu tidak. Di Jawa Tengah, PDI Perjuangan terlalu kuat. Sementara partai lain, PKB misalnya peringkat berikutnya itu selisihnya terlalu jauh. Di Jawa Timur, selisih antara PDI Perjuangan dengan PKB tipis. Jadi sangat beda karakteristik Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Timur, per hari ini Ganjar masih unggul, tetapi keunggulannya tidak terlalu jauh dibanding Pak Prabowo. Selisih kurang lebih 6-7%. Di survei terakhir pasca MK mengambil keputusan. Sementara di Jawa Tengah, selisihnya terlalu jauh antara Ganjar, Mahfud dengan Prabowo Gibran. Nah, saya harus mengatakan surveinya dilakukan setelah MK mengambil keputusan yang memberi semacam karpet merah buat Gibran, tetapi selesai di lapangan sebelum Gibran resmi dicawapreskan oleh Bung Aceh dan kawan-kawan. Jadi kita belum tahu secara persis apa efek Gibran. Tetapi paling tidak dari data sementara yang kita punya, ada semacam indikasi ketika simulasi pasangan Anies Mohaimin, Ganjar Mahfud versus Prabowo Gibran, elektabilitas Mas Ganjar turun sedikit. Tapi saat yang bersamaan elektabilitas Pak Prabowo Gibran juga turun sedikit dibanding dengan elektabilitas capres perseorangan tanpa pasangan. Nah, yang unggul naik sedikit, tidak signifikan kenaikannya, tetapi ada indikasi kenaikan dalam simulasi pasangan adalah Anies Baswedan Mohaimin. Nah, pertanyaannya kenapa? Kan begitu. Ya. Nah, kita temukan dalam simulasi pasangan, Christian, pemilih Mas Ganjar itu mengalami penurunan, tetapi tidak lantas masuk ke Prabowo Gibran. Nambahnya ke TTJ, tidak tahu tidak jawab. Undecided voters. Jadi munculnya Gibran sebagai pasangan Pak Prabowo itu menimbulkan kegalauan di sebagian pendukung Mas Ganjar. Karena surveinya kan baru 4 hari setelah MK mengambil keputusan. Tidak otomatis menambah suara Pak Prabowo Gibran tanggal 16 sampai tanggal 20 Oktober. Tapi saat yang bersamaan, ada migrasi sebagian pendukung Pak Prabowo lama ke Anies Baswedan. Jadi Anies di simulasi perseorangan dapat 22%, di simulasi pasangan dia dapat 23,7%. Dari mana penambahan suara Anies dalam simulasi pasangan? Itu dari basis pendukung Pak Prabowo 2019. Jadi apa penjelasannya begini? Karakteristik pendukung Pak Prabowo itu mirip dengan pendukung Anies Baswedan. Yaitu mereka yang cenderung kritis sama kinerja Pak Jokowi untuk tidak mengatakan anti. Sebagian yang anti Pak Jokowi dari basis selama Pak Prabowo itu sudah lari, kurang lebih 38% data kami, yaitu pendukung Pak Prabowo yang tidak setuju keputusan Prabowo masuk ke dalam pemerintahan. 55% lebih masih stay bersama Pak Prabowo. Nah, ketika Mas Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo, sebagian tidak menerima. Akhirnya masuknya ke Anies. Jadi saya terus terang punya teori yang harus diuji ya di survei berikutnya. Pasangan Prabowo Gibran ini secara elektoral menurunkan elektabilitas Mas Ganjar karena menarik sebagian basis Mas Ganjar, tetapi menguntungkan Anies Baswedan. Jadi kalau Bung Andreas sama Bung Aceh ini saling serang, itu yang untung ada yang pihak lain, lain yang mengutip keuntungan di belakang, dan namanya adalah Anies Baswedan. Oke, Bang Andreas, apakah itu kondisi itulah yang membuat hari-hari ini tidak ada tidak ada sikap yang tegas, apakah Mas Gibran masih menjadi bagian dari PDIP atau tidak menjadi bagian dari PDIP lagi karena sudah dicalonkan berpasangan dengan Pak Prabowo, koalisi lain. Itukah untuk menjaga soliditas suara di tingkat akar rumput dalam hal ini PDIP beririsan betul dengan siapa
atau ya karakteristik mereka yang memilih Pak Jokowi, atau tadi sudah ada hitung-hitungan, sudah membaca bahwa Bang Burhan bilang ini ada dua kubu tapi yang untung kubu yang lain gitu, Bang Andreas? Jadi gini, Virsin, artinya untuk Jawa Tengah itu memang kasus khusus, artinya untuk PDI Perjuangan, artinya kalau kita tarik agak lebih jauh ke belakang, sejak tahun 55 di pemilu pertama, kemudian juga selama Orde Baru, meskipun di dalam situasi di pemilu tahun 55 kan di situ PNI, kita tahu bahwa PNI sangat kuat di situ. Kemudian masuk di dalam pemilu tahun 8 ya tahun selama Orde Baru lah. Itu meskipun dalam situasi yang represif, juga Jawa Tengah itu selalu ada suara untuk PDI waktu itu. Dan tahun 87 ketika Ibu Mega mulai turun, itu kelihatan turun masuk bergabung dengan PDI, itu terjadi lonjakan gitu, dan itu secara gradual berjalan terus selama masa Orde Baru. Dan ya puncaknya kita tahu dah tahun 99. Juga selama reformasi PDI Perjuangan selalu pasca reformasi PDI Perjuangan selalu menang di situ. Dalam beberapa kasus, misalnya pilkada, kasus seperti dulu waktu pas Ganjar lawan Pak Bibit, juga ada Rusdi Ningsih yang sangat populer waktu itu. Tapi ketika mereka hengkang dari PDI Perjuangan, akhirnya lewat juga gitu. Jadi memang Jawa Tengah ini party ID-nya sangat kuat, dan identitas dengan Banteng itu sangat erat gitu, sehingga lebih dominan faktor kepartaiannya. Oleh karena itu kami tidak terlalu pesimistis gitu. Bahwa situasi ini ya terjadi, bisa jadi, artinya seperti yang tadi Mas Burhan sampaikan tadi, ada masa jeda di mana orang memperhatikan ini sambil melihat gitu perkembangan. Tapi pada saatnya nanti akan terjadi pembalikan. Dan itu terjadi ketika dulu waktu Mas Ganjar dengan Pak Bibit, kalau dengan Pak Bibit di awal di periode pertama ya. Dari periode pertama, dan juga ya kemudian secara gradual kembali pada posisi awal dalam arti kemenangan telak itu gitu. Jadi memang dari segi itu ya saya kira perjalanan ini tetap akan berlangsung seperti itu. Tapi tentu dengan tidak bermaksud meremehkan pasangan lain, tapi ya teman-teman di Jawa Tengah tetap solid bekerja, dan terutama juga menjelaskan kepada pemilih soal situasi yang sekarang, dan itu yang kami lakukan gitu. Artinya beberapa waktu terakhir kemarin kami rapat dengan antara DPP fraksi, teman-teman fraksi dan DPD dari seluruh Indonesia. Kita menjelaskan situasi yang ada ini ke kader di bawah gitu, dan agak mirip-mirip sebenarnya dengan dapil saya gitu di NTT. Lebih orang sedang menunggu dan melihat gitu, karena di sana juga diehard ke Pak Jokowinya cukup tinggi gitu. Dengan melihat seperti ini, ada masa jeda, masa menunggu. Tapi saya yakin ini akan kembali, terutama setelah penjelasan kepada publik mengapa proses ini terjadi gitu. Saya kira situasi seperti itu yang terjadi sekarang. Bagaimana dengan Jawa Timur, Bang Andreas? Bang Andreas, bagaimana dengan Jawa Timur? Jawa Timur apakah cukup percaya diri dengan kehadiran Profesor Mahfud MD, dan hari ini juga diperkuat dengan dukungan datang dari Gus Durian diwakili oleh Mbak Yeni, Jawa Timur bisa direbut hatinya oleh pasangan Ganjar Mahfud? Di sana ada PKB yang ada yang mengusung Gus Muhaimin bersama-sama dengan Pak Anies, dan juga tentunya harus berbagi kue dengan Prabowo dan Mas Gibran. Di Jawa Timur itu 2019 artinya di pileknya PDI Perjuangan partai pemenang di sana. Karena kita juga artinya basis tradisional di daerah pantai utara, terus kemudian daerah Tapal Kuda itu merupakan basis tradisional PDI Perjuangan juga gitu. Dan sekarang dengan kehadiran Pak Mahfud, saya kira itu akan memperkuat, terutama ya tentu di Madura, artinya kita harapkan itu menjadi dukungan kuat untuk Pak Mahfud. Tapi di samping itu juga artinya Pak Mahfud ini kan bukan cuma soal basis Nahdinya, tapi juga beliau ini adalah di dalam beberapa pengamatan kami secara kualitatif
merupakan ikon dari pembela wong cilik lah. Dan itu terjadi saya perhatikan bukan hanya di Jawa Timur, Jawa Tengah, atau bahkan di Indonesia secara keseluruhan. Sehingga hal-hal yang sifatnya kualitatif ini juga harus kami lebih gencarkan ke masyarakat, sehingga dengan demikian ini menjadi akumulasi elektabilitas untuk Pak Mahfud dan Mas Ganjar. Harapannya bisa mengatrol elektabilitas dari paslon Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kang Aceh ini unik sekali ya, kandang banteng keduanya, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Ini agak lain cerita karena justru Partai Golkar lah yang mengusung seorang Gibran Rakabuming Raka yang adalah kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Setidaknya dari 2019 publik mengenal bahwa Mas Gibran adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bagaimana hitung-hitungannya untuk bisa memberikan insentif elektoral, memperkuat positioning Prabowo Subianto dalam hal ini ketika mereka berpasangan? Tadi Bang Burhanuddin menyebut justru turun sedikit dan lari ke pasangan Amin justru, Kang Aceh. Ya, pertama harus diyakini bahwa mungkin sebagian besar publik agak surprise ya dengan majunya Mas Gibran gitu sebagai calon wakil presiden. Ya. Dan surprising yang dialami oleh publik membuat saya sangat percaya bahwa publik akan melakukan wait and see terhadap apa kira-kira responnya gitu ya. Nah, namun saya meyakini ya ketika kita melihat dari misalnya deklarasi yang dilakukan oleh kami di Indonesia Arena, selama ini kan Mas Gibran tidak pernah muncul ke publik untuk menunjukkan kesediaannya. Selama ini lebih banyak diam dan tidak menunjukkan satu kepastian apakah beliau akan maju atau tidak. Nah, pada hari Rabu yang lalu, tanggal 25 Oktober, kita tahu beberapa kalangan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Gibran itu beyond expectation gitu ya. Setidaknya dari kalangan pendukung kami pun juga melihat, loh kok Mas Gibran ternyata artikulasinya bagus, komunikasinya bagus, dan memberikan tawaran-tawaran yang menarik gitu bagi ini waktu pidato publik, pertama gitu. Maksudnya ya Kang Aceh ya? Pidato pertama dengan program-program, oke. Dan saya kira ya ini saya yakin betul, walaupun tentu perlu dipastikan melalui proses riset yang dilakukan oleh Mas Burhan ya, karena capture dari Mas Burhan itu kan tidak menggambarkan tentang pasca pendaftaran atau pada saat pendaftaran gitu. Pertama itu. Yang kedua, saya kok masih meyakini ya bahwa majunya Mas Gibran itu tidak semata-mata Mas Gibran secara pribadi, tetapi harus dilihat bahwa Mas Gibran ini adalah entitas dari representasi Jokowisme. Nah, karena merepresentasikan sebuah pandangan politik atau setidaknya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, tentu kami meyakini approval rating yang sekarang ini dialami oleh Presiden Jokowi, publik akan membacanya itu sebagai representasi dari kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Maka atas apa yang saya sampaikan tadi, ya terlepas dari bahwa Jokowi berbeda dengan Gibran, tapi kan per hari ini gitu ya, dan walaupun Presiden Jokowi mengatakan bahwa beliau berdiri di antara semua 3 pasangan capres-cawapres, tapi saya kira publik juga tidak bisa menutupi bahwa kehadiran Mas Gibran adalah atas restu Presiden Jokowi. Tanpa bermaksud untuk menyeret Presiden Jokowi untuk memiliki keberpihakan terhadap salah satu capres, khususnya capres-cawapres yang kami miliki, saya kira ini tak terhindarkan. Gitu. Preferensi bahwa publik akan melihat bahwa Prabowo Gibran adalah
representasi dari Keberlanjutan Presiden Jokowi pencapaian Presiden Jokowi saat dan ini. keberlanjutan dari pencapaian Jokowi, saya kira itu sesuatu yang tidak bisa dibantah. Oke. Karena itu kami meyakini appropriating terhadap Presiden Jokowi mudah-mudahan akan menjadi satu modal bagi kemenangan Prabowo Mas Gibran. Oke. Kira-kira begitu. Apakah hitung-hitungannya itu bakal sesederhana itu, ada efek Jokowi, ada tingkat kepuasan kepada pemerintahan Jokowi yang diharapkan bisa direpresentasikan oleh kehadiran Mas Gibran di Koalisi Indonesia Maju? Apakah semudah itu? Mungkin Bang Burhanuddin bisa menjelaskan, tapi kita harus jeda. Usai jeda saat kita akan dengarkan bersama bagaimana pendapat dari Bang Burhan terkait dengan perebutan efek Jokowi di Pilpres 2024. Sesaat lagi.